Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video Sigum kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat absensi di kelas kursus kita sesuai dengan materi bahan ajar kita. Ya, seperti biasa, kita buka dulu aplikasinya. Kita buka Mozilla Firefox, kemudian kita buka situsnya sigum.binjaikota.go.id, enter, kita pilih bahasanya. Ya, silakan Bapak Ibu masuk, ketikkan nama pengguna beserta dengan passwordnya yang telah Bapak Ibu miliki, kemudian klik tombol masuk. Baik, sekarang kita sudah berada di halaman dashboard akun kita di aplikasi Sigumnya. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini adalah bagaimana cara membuat absensi kelas kita, kelas dimana rombel yang kita masuki di dalam pembelajaran kita. Nah, langkah yang pertama yaitu kita perhatikan dulu kursus yang kita ikuti. Jadi kalau kita lihat di sini ada contoh dua kelas kursus yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu di kelas tersebut. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana membuat absensi di kelas ini, contohnya di kelas 11 RPL untuk mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, jadi absensi yang dimaksud di sini adalah absensi mata pelajaran di kelas yang kita ampu itu, dimana hari-hari yang akan kita masukin di kelas itu. Contohnya begini, jadi seandainya kita di dalam seminggu itu ada 3 kali masuk di dalam rombel tersebut atau kursus tersebut, maka tiga kalilah dalam seminggu itu kita buat absensinya. Contoh di sini saya akan membuat absensi di tanggal 29. Jadi absensi yang akan kita buat itu adalah tanggal yang kedepannya, bukan tanggal yang ke belakang. Jadi misalnya saya masuk di kelas 11 RPL di tanggal 29, maka di tanggal 29 lah yang kita akan buat absensinya. Nah, jika nanti Bapak Ibu ada masuk lagi di kelas tersebut di hari yang lain, maka absensi itu harus dibuat juga kembali. Nah, kita langsung aja praktek. Kita akan membuat absensi di tanggal 29. Langkah pertama yaitu kita aktifkan dulu kelasnya atau kursusnya. Baik, kita sudah berada di atau sudah mengaktifkan kelas atau kursus kita untuk mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 11 RPL. Jadi kesimpulannya, kita aktifkan dulu kelas dimana mata pelajaran kita yang akan kita buat absensinya. Nah, di sini kalau kita lihat kelas atau kursus kita lihat di sini ada beberapa bagian. Di bagian kanan tengah ada pengumuman, ada topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Nah, di sini kita mau buat absensi terhadap materi ajar kita terhadap kelas ini. Nah, sebelum kita membuat absensinya, kita atur terlebih dahulu tampilannya agar bisa diedit. Nah, kita masuk, kita lihat ke bagian kanan di icon gear ini, tanda panahnya kita klik. Kita hidupkan terlebih dahulu adalah ini fasilitas atau fitur hidupkan mau diubah, sehingga nanti tampilannya bisa kita edit.
Ini kita klik dulu. Nah, jadi kalau kita udah kita nyalakan atau udah kita aktifkan mode ubah, maka tampilan kelas kita atau kursus kita di sini akan bisa kita edit. Nah, di sini saya akan coba membuat materi ajar saya dengan tema. Temanya saya akan buat di sini pemrograman web. Baik, lanjut saja kita buat absennya langsung. Nah, kita aktifkan kembali kelas yang akan kita buat absen. Jangan lupa dihidupkan mode ubahnya. Ya, materi yang akan kita contohkan di sini adalah untuk kelas saya pemrograman web. Nah, sebagai materi ajar saya di sini saya akan membuat dengan judul pengenalan website. Nah, kalau kita perhatikan di tampilan kelas atau kursus kita, di sini ada pengumuman topik 1, topik 2, 3, dan 4. Nah, pengumuman ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Jadi pengumuman ini nantinya isinya akan menampilkan di halaman user siswa kita atau peserta didik kita beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan terhadap kelas ini atau kelas daring kita. Dan ini bisa kita custom atau bisa kita ganti. Nah, kita coba aja dulu sebelum kita membuat absen di materi ajar kita. Nah, ini pengumuman ini bisa kita ganti. Kita klik di gambar pensil ini. Ini kita ganti, misalnya peraturan kelas daring. Enter. Ya, kemudian untuk membuat isi peraturan kelas daring ini sebagai pengumuman nantinya di halaman user siswa kita atau peserta didik kita arahkan ke ini tombol ubah, klik, kemudian pilih ubah pengaturan. Ini kita klik. Nah, Bapak Ibu silahkan mendeskripsikan peraturan atau pengumuman yang bisa Bapak Ibu sampaikan terhadap kelas Bapak Ibu yang nantinya bisa dilihat dan bisa dibaca oleh peserta didik kita atau siswa kita di user mereka. Di sini saya akan buat contoh, misalnya absen keterlambatan absen paling lama 10 menit. Absen tanpa keterangan maksimal 2. Nih contohnya Bapak Ibu. Jadi saya buat pengumuman atau peraturan kelas daring. 1, keterlambatan absen paling lama 10 menit. 2, absen tanpa keterangan maksimal 2. Nah, ini silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan kelas Bapak Ibu sendiri, atau ada hal-hal lain yang akan disampaikan di pengumuman kepada peserta didik atau siswa kita. Ini langsung kita klik simpan dan tampilkan. Nah, jadi nanti di halaman siswa akan muncul tulisan seperti ini. Ya. Baik. Sekarang kita kembali lagi ke kelas kita tadi. Kita klik kursus yang saya ikutin, kemudian pilih kelasnya. Di sini tadi kelas 11 saya pilih, matpelnya juga. Nah, balik lagi ke tampilan tadi.
Nah, kembali lagi kita ke topik pembahasan kita tadi adalah bagaimana membuat absen terhadap materi ajar yang akan kita sampaikan ke dalam kelas kita. Nah, di sini saya akan membuat materi ajar saya. Yang pertama adalah pengenalan website. Nah, ini bisa kita tambahkan di topik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau materi ajar Bapak Ibu ada banyak, silahkan nanti disesuaikan aja dengan topik-topik yang selanjutnya. Nah, ini saya akan mengubah topik saya yang pertama menjadi pengenalan website. Ini saya klik gambar pensilnya, saya ganti dengan materi yang akan saya sampaikan terhadap kelas saya, yaitu pengenalan website. Enter. Nah, jadi Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan materi atau judul bahan ajar yang akan disampaikan sesuai mata pelajaran Bapak Ibu yang diampu. Nah, inilah materi yang akan kita sampaikan terhadap siswa kita. Nah, sekarang kita di sini akan membuat absen. Jadi, absennya ini yang akan kita buat adalah absen per materi ajar yang akan kita sampaikan di tanggal-tanggal tertentu. Misalnya materi pengenalan website ini saya buat dalam seminggu misalnya ada 3 kali, maka 3 kali absen lah yang akan kita lakukan terhadap siswa kita. Jadi di sini kita buat dulu buku absennya. Caranya kita klik tombol tambah sebuah aktivitas, kemudian pilih aktivitasnya yang akan kita buat adalah attendance, kemudian klik tombol tambah. Seperti ini tampilannya ya. Di nama kita boleh custom tulisannya menjadi absen. Silakan Bapak Ibu menuliskan deskripsi absennya, kalaupun tidak diisi juga tidak apa-apa. Saya langsung ke tombol simpan dan tampilkan. Baik. Nah, sekarang ini kita sudah membuat buku absen untuk materi ajar saya pengenalan website. Nah, sekarang kita setelah membuat bukunya, sekarang kita membuat lembar-lembar absennya per tanggal yang akan kita bawakan ke kelas daring kita ini. Misalnya contohnya saya akan mengajarkan materi ini di tanggal 29 bulan Juni tahun 2020 jam 10 pagi misalnya. Maka caranya kita buat dulu sessionnya, yaitu kita klik tombol add session, kemudian kita tentukan tanggal kita akan mengajar sesuai absen yang akan kita buat, yaitu tadi contohnya kita akan membuat absen di tanggal 29 bulan Juni tahun 2020, kemudian start absennya mulai jam 10 pagi, kemudian sampai jam contoh ya jam 11 ya. Jadi di sini artinya adalah saya akan mengajarkan materi pengenalan website ini di tanggal 29 Juni tahun 2020 mulai jam 10 sampai jam 11. Jadi nanti absennya dimulai jam 10 sampai jam 11. Jadi siswa nanti harus login dan harus mengabsen di jam ini, jam 10 sampai jam 11. Nah, ini artinya di hari tanggal 29 ini. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengajar di hari yang lain, silakan buat lagi session yang berikutnya. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah di sini ada tulisan allow students to record on attendance. Ini artinya
kita sebagai guru membuat absen memperbolehkan siswa itu mengabsen dirinya sendiri. Jadi siswa yang mengabsen terhadap sistemnya. Jadi sebenarnya di sini jenis absen yang akan kita lakukan terhadap peserta didik atau siswa kita itu ada dua jenis. Kita yang mengabsen mereka dan mereka bisa mengabsen sendiri juga. Jadi walaupun nanti mereka bisa mengabsen diri mereka terhadap sistemnya, karena kita memperbolehkan di sini, nah, kita juga nanti bisa memproses kembali apakah mereka itu benar-benar sudah login absen atau tidak. Misalnya kalau mereka berbuat curang, hanya sekedar absen kemudian keluar dari aplikasi, kita juga bisa nanti mengabsennya pada saat proses pembelajaran daring itu berlangsung. Misalnya mereka buat hadir, dan ternyata mereka ketika kita komunikasikan mereka tidak ada umpan balik, kita bisa buat mereka itu mengganti menjadi statusnya absen atau apa. Nah, dan ini di tampilan ini kita klik checklistnya. Jadi biarkan nanti peserta didik atau siswa itu harus mengabsen login dengan aplikasi mereka. Nah, kita sebagai guru melihat nanti cross check dari hasil absen yang mereka telah lakukan. Nah, sampai di sini kita klik tombol add. Berarti kan? Nah, artinya di sini kita lihat sudah ada muncul session kita, absen kita dari mulai tanggal 29 ini jam 10 sampai jam 11 kita akan melakukan kelas absennya terhadap peserta didik kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada masuk lagi di kelas ini di hari yang lain, silakan ditambahin lagi session berikutnya. Misal contoh terakhir ya, kita buat absen yang terakhir, saya akan masuk di tanggal 30 misalnya jam 9 pagi misalnya. Nah, kita klik add session kembali di tanggal ya, ini kita buat tanggal berapa kita akan melakukan proses pembelajaran di kelas ini, absennya tanggal 30 bulan Juni tahun 2020 misalnya tadi jam 9 sampai dengan jam 10. Nah, kemudian klik allow student to record on attendance lagi, jangan lupa, kemudian klik tombol add. Nah, berarti di sini sudah ada nanti rancangan absen kita sebanyak 2 kali pertemuan di tanggal 29 dan tanggal 30. Begitulah seterusnya yang Bapak Ibu lakukan terhadap tanggal-tanggal yang lain selama materi topik itu berlangsung. Nah, sekarang setelah kita membuat tanggal-tanggal pengabsenannya, sekarang kita bisa melihat bagaimana sih cara mengabsen peserta didik kita. Jadi misalnya di tanggal 29 nanti di sini kita akan melakukan pengabsenan dari sisi guru. Ini kita klik tombol take attendance seperti ini. Nah, maka akan muncul siswa-siswa yang akan kita absen secara dari sisi guru muncul. Dan Bapak Ibu ini nggak usah risau karena nama-nama peserta didik ini sudah nanti diinputkan oleh operator sekolah kita masing-masing. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mengabsen siswa kita secara dari sisi guru. Di sini ada P, L, E, A. Kalau P itu adalah present berarti hadir, sedangkan late itu berarti terlambat, sedangkan kemudian excuse berarti izin, termasuk di sini izin sakit misalnya. Kemudian sini absen berarti dia tidak hadir. Jadi misalnya ketika kita cek mereka semua hadir, silahkan Bapak Ibu mengabsennya hadir ya, pilih namanya misalnya nih Abdul Raja, dia hadir, silahkan dipilih P. Kalau seandainya anak-anak kita ini hadir semua, boleh kita eksekusi pilihannya itu secara keseluruhan. Ini ada all, kita klik aja, ini P, ini artinya semua hadir.
Tapi kalau hanya di custom, kalau dia di custom silahkan disesuaikan. Misalnya di sini P, kemudian ada siswa kita yang terlambat, silahkan kita langsung eksekusi seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Atau ada yang tidak hadir, misalnya ini tidak hadir itu adalah atau ada yang sakit. Kalau sakit itu excuse atau izin yang lainnya, misalnya ini izin. Nah, seperti itu. Ini proses melakukan absen terhadap kelas kita. Ya, klik save attendance. Ya. Ya. Sampai di sini pembahasan bagaimana cara membuat absen. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.